Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Tahu-Tahu Ngopi, Tahu-Tahu Melek Demokrasi. Itu yang 4.000 penontonnya. Ya, kita hari ini kedatangan salah satu OKP, ketua cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Pasir. Selamat datang, Mas. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini adalah Mas Ya Rahman. Betul. Mas Ya Rahman yaitu baru terpilih, Mas. Ya, baru terpilih dalam konferensi cabang PEM Pasir Di tahun ini. Ya, tahun ini periode 2025-2026. 2025-26 Ketua Cabang PMI Kabupaten Pasir. Ya, kita akan membicarakan sedikit tentang demokrasi Kabupaten Pasir atau perpolitikan Kabupaten Pasir dari kacamata OKP. Tentunya kenapa kita harus memilih OKP untuk berpandangan terkait penyelenggaraan pemilunya, terus kemudian pengawasan pemilunya, baik KPU dan Bawaslu tentunya. Mahasiswa atau organisasi kepemudaan punya pandangan tersendiri, dan bahkan proses demokrasinya juga tentunya ada pandangannya tersendiri. Mas, kita sudah melewati Pilkada 2024, sebelumnya itu di pemilu tahun 2024 juga. Dalam 1 tahun kita melaksanakan pemilu dan pemilihan. Terus kemudian tentunya banyak sekali dinamika di Kabupaten Pasir ini gitu kan. Menurut Mas Ya Rahman gitu kan, menurut pandangan kacamata teman-teman PMI atau teman-teman organisasi kepemudaan, itu arti penting pemilu dan pemilihan untuk masyarakat Kabupaten Pasir atau bahkan pembangunan daerah itu bagaimana, Mas? Oke. Makasih sebelumnya. Kalau bicara tentang kepemiluan hari ini kan, atau proses demokrasi di Indonesia pada umumnya kan, memang pemilu itu merupakan sebuah proses pesta demokrasi. Betul. Yang melibatkan masyarakat secara luas, dari, oleh, dan untuk masyarakat pada dasarnya. Sebagaimana tertuangkan pada pasal 22E kalau salah itu di nomor 7 tahun 2017 terkait dengan bahwa sistem pemilihan itu sifatnya langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Betul. Itu kan tertuang di situ. Memang prosesnya ya partisipasi masyarakat memang dilibatkan dalam satu tujuan, yaitu untuk mencapai satu tujuan, yaitu terpilihnya perwakilan. Kalau di legislatif kan anggota DPR, legislatif, kemudian eksekutif kan bisa bupati, bisa presiden dalam hal ini. Langkah-langkahnya tentunya kan sudah diambil sebagai penyelenggara, ada KPU dan Bawaslu kan dipilih, disertasi mulai dari data, track record dan segala macamnya kan. Nah, tinggal perannya masyarakat hari ini kan memilih sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Bahwa sifatnya itu adalah hak prerogatif dari masyarakat. Namun kalau lihat kebijakan hari ini kan ya memang simpang siur dalam proses demokrasi. Tapi pada intinya ya pilihan yang terbaik dalam proses berdemokrasi di Indonesia, khususnya dengan sistem presidensil, umumnya ya memang yang terbaik hari ini adalah proses demokrasi yang kita jalani hari ini. Oke, Mas. Sistem pemiluan yang dari masyarakat sendiri yang memilih. Tadi di Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dikatakan bahwa sistem pemilu atau pemilu bertujuan untuk menciptakan hasil yang baik, jujur, adil, dan jujur dan adil itu. Kemudian tentunya kami di pengawas pemilu itu kan SDM kami terbatas, Mas. Iya, betul. Dengan luasan Kabupaten Pasir yang cukup luas, terus kemudian peserta pemilu atau pemilihan juga cukup banyak gitu kan. Kan kalau di ad hoc pengawas kami di kabupaten itu sambil minum. Ya, aman. Ngopi ya? Ya, aman. Pengawas kami itu kan, kami di kabupaten ada 3 komisioner dan beberapa staf. Terus kemudian di kecamatan itu 3 komisioner juga dan beberapa staf juga. Terus kemudian di desa itu 1, masing-masing desa 1, dan PKD ya? Iya, di TPS itu 1. Tentunya dari segi kinerja pengawasan itu sangat luas sekali gitu kan. Nah, saya mau menilai
mau meminta pendapat tentang bagaimana teman-teman mahasiswa untuk mengawal demokrasi agar jujur dan adil tadi itu gitu. Oke. Sebenarnya banyak cara sih hari ini kita kalau mau nyikapin dalam proses pengawasan proses demokrasi itu sendiri. Kita juga bisa sebagai anak muda terlibat dalam proses pemilihan Bawaslu di tingkat kecamatan, PKD itu kan sebenarnya secara terbuka ya. Sebenarnya anak muda hari ini bisa partisipasi dengan masuk di sektor-sektor itu. Sektor-sektor penyelenggara pemilu. Bisa juga lewat kalau di KPU-nya kan ada KPPS, ada PPS, kemudian ada di tingkat kecamatan ada di tingkat kecamatannya ada PPK, maksud PPK. saya. Nah, itu salah satu sektor yang kalau mau kontribusi dan mengetahui secara langsung. Namun pada intinya kan namanya proses demokrasi itu kalau hanya lembaganya saja yang mengawal ya tidak bisa. Iya, betul. Dengan jumlah penganggaran yang terbatas, kemudian diminta sumber daya ya pelaksananya yang cukup banyak ya nggak mungkin bisa terrealisasi. Ya itu kembali lagi kesadaran sih sebenarnya. Kesadaran kepada individu. Jika dirasa ada hal-hal yang di luar dari konteks, apalagi kalau kita bicara tentang pemilu itu kan erat kaitannya dengan proses money politik, proses kemudian kalau di digital sara, hoax dan segala macam segala bentuk upaya untuk memenangkan masing-masing pilihannya lah. Nah itu sebenarnya kalau ada transaksional dan segala macam, kalau hari ini memang pemuda dirasa memang peka dan sadar bahwa proses itu menyalahi aturan, ya silakan, kan sudah ada tempat pengaduan pelaporan. Berarti kita salah satu bentuk kritisnya di situ. Zaman sekarang juga lagi rame-ramenya happeningnya nih. Kalau anak muda hari ini mudah mencurakan lewat TikTok, digital, habis itu lewat feed Instagram. Banyak kok sekarang sudah mereka menggunakan sosial media itu bukan cuma untuk senang-senang aja. Kayak contohnya yang lagi rame ya proses pemilu, kita agak melenceng dikit ya, proses hari ini kan demonstrasi besar-besaran. Banyak nih tokoh-tokoh anak muda bermunculan kayak Ferry Irwandi dan segala macam. Itu lewat satu gerakan, yaitu gerakan lewat sosial media. Mereka bergerak, kemudian menyuarakan, kemudian mereka cari literasinya. Nah sebenarnya anak muda hari ini tuh relevannya sama hal-hal yang seperti itu. Di era disrupsi, era digitalisasi, kalau memang nggak bisa dia banyak mengambil sikap di lapangannya dengan kesadaran kurang, masih banyak juga kok yang bekerja, teman-teman yang secara individu sadar bahwa proses demokrasi memang harus dikawal. Gitu. Oh gitu. Berarti saya tanggap gitu Mas. Tadi dikatakan bahwa kita sebagai pemuda atau pemuda-pemudi dan Kabupaten Pasir yang peduli terhadap demokrasi di Kabupaten Pasir, proses demokrasi bisa mengikuti sebagai penyelenggara masuk dan bahkan kalau misalkan kita ini bukan passionku nih, maksudnya di dalam penyelenggara bukan passionku, aku bebas secara bebas saja bisa mengajak masyarakat melalui video video-video digital dan media-media sosial itu ya. Itu salah satu langkah ya mengawal teman-teman pemuda lah, teman-teman OKP mahasiswa untuk mengawal proses demokrasi gitu kan. Betul. Terus kemudian Gen Z atau Gen milenial? Gen Z. Gen Z. Batasannya berapa sih? 97 ke 97. 97 ke atas. Berarti saya 97 ke bawah milenial ya. Berarti perlu ditanyakannya Gen Z aja ya. Iya kan? Transisi sih kalau saya 97 98 itu kan transisi dari milenial ke Gen Z. Sempat juga merasakan era-eranya milenial itu. Udah gitu Mas. Kebanyakan kan gitu kan sekarang saya kacamata saya ya sekilas melihat bahwa teman-teman Gen Z itu sibuk dengan dirinya masing-masing gitu kan. Tentunya yang tadi dikatakan bahwa pemuda atau mahasiswa harus mengawal proses demokrasi di Kabupaten Pasir agar tercapainya tujuan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu gitu kan. Menurut Mas Sia Rahman gitu kan, bagaimana kepedulian teman-teman Gen Z terhadap proses yang kemarin pemilu atau pemilihan 2024 kemarin?
Sebenarnya kalau bicara tentang partisipasi kepedulian mereka itu kita akui memang banyak terjadi, kalau bahasa saya itu degradasi dalam paham mereka terkait itu. Karena memang itu akar permasalahannya, akar rumput permasalahannya itu ya dari kebijakan publik yang hari ini yang banyak kontroversi. Jadi banyak anak muda itu enggan sudah melihat, memperhatikan dunia dari subsektor khususnya politik, kemudian kebijakan pemerintah. Mereka kurang nyaman, kurang suka bicara concern di wilayah itu. Lebih banyak mereka hari ini kayak volunteer, gerakan sosial. Anak-anak muda itu hari ini memang terjebak di situasi yang gerakan-gerakan nyata seperti itu. Berarti, sorry Mas, saya potong. Mereka kan punya harapan berarti kan? Iya. Punya harapan yang yang lebih baik untuk daerahnya atau khususnya di Kabupaten Pasir gitu kan, lebih baik untuk Indonesia gitu kan. Tetapi kenapa tidak peduli gitu kan? Maksudnya itu dia enggan berusaha dulu gitu dalam proses. Kalau kita Masnya ya, dalam penyelenggara pemilu kan ada 3, ada DKPP, terus kemudian ada KPU dan Bawaslu gitu kan. Kalau pemilu, partisipasi pemilih pemula atau Gen Z itu kan dia datangnya ke TPS, tingkat pemilihnya tinggi. Nah kalau kita untuk meningkatkan partisipasi pengawasan itu, masyarakat atau pemilih pemula itu berani melaporkan kepada kita terkait adanya dugaan pelanggaran gitu kan. Kemudian dan dia berani menyuarakan bahwa contoh money politik itu tidak baik, itu akan menghancurkan negara gitu kan. Itu kan. Nah, sampai ke situ enggak Mas? Maksudnya itu tadi kan ada volunteer dan sebagainya macam gitu kan. Kalau dari segi partisipasi dalam pengawasan pemilu ada nggak kira-kira? Ya. Sebenarnya anak muda hari ini Gen itu tahu dia, aware sudah ngomong tentang politik hari ini. Bahkan kita itu sebenarnya tahu sudah dalam memilih sebuah calon kandidat legislatif, eksekutif itu paham mereka. Tapi dalam prosesnya hari ini kan lebih condong ke yang tertangkap di media sosial itu kan hal-hal buruknya itu, framing tentang bahwa politik itu kalau dibahasakan kotor, maksudnya kotornya tadi masuk money politik dan sejenisnya. Lebih kayak sebenarnya mereka hari ini bukan nggak peduli atau gimana-gimana juga, lebih kepada mereka itu enggan berbicara yang wilayah situ karena mereka menangkapnya itu syarat dengan kepentingan. Tapi memang kita itu juga harus edukasi juga ke mereka tentang apa sih politik itu secara umum. Karena politik itu kan bukan yang praktis saja, bukan politik dalam proses pemilihan hari ini. Ada yang mau mencalonkan, kemudian tebar janji, lalu kemudian di sisi gelapnya ada transaksikan yang ditangkap itu. Padahal politik itu sendiri adalah sebuah seni komunikasi juga terkait dengan secara di lingkungan masyarakat. Kemudian politik juga salah satu jalur, bahkan satu-satunya jalur untuk menentukan proses penataan negara ini. Jalur perundang-undangan, jalur kebijakan, peraturan itu semua diatur lewat kebijakan politik hari ini. Nah itu yang harus disadarkan juga sebenarnya ke anak muda. Jangan cuma nangkapnya kan, anak muda itu hari ini nangkapnya, ini pemilihan nanti ada maunya aja baru datang ke kami. Nah itu sebenarnya harus dipersamakan persepsi. Nah, makanya contoh-contoh sederhananya itu ya sekarang tuh harus ada juga dikembang sosialisasi dengan sesuai dengan kebutuhan mereka. Maksud saya itu jangan sosialisasi itu terlalu normatif lah. Yang gerakannya forum yang terlalu kaku. Hal-hal kayak gini sebenarnya bagian dari ini sih. Komunikasi ke anak muda hari ini. Karena mereka lebih senang dengar suara langsung, kemudian ada penjelasan yang sederhana, kemudian mudah ditangkap. Karena memang ini tujuannya Mas. Itu kita podcast ini untuk melihat beberapa pandangan dari sudut pandang dari beberapa masyarakat gitu. Dari KP, tokoh masyarakat dan segala macam. Kita hari ini mengambil dari teman-teman pemuda atau mahasiswa gitu kan. Iya, itu dari beberapa pandangan gadget terkait proses demokrasi yang seharusnya kita peduli juga karena kalau kita tidak peduli pada saat pemilu atau pemilihan akan ada hasil buah
apa ya, produk kebijakan yang Iya. dihasilkan yang mungkin tidak sesuai dan segala macam gitu Iya. kan. Makanya apa ya, tentunya kesadaran kita sebagai mahasiswa itu harus tingkatkan. Tadi Mas Sia Rahman komunikasi lewat ngopi-ngopi dan segala macam itu. Tapi sudah meningkat ya, dalam artian kepedulian mereka itu sudah ada gitu ya. Iya, mungkin di Bawaslu bisa cek sendiri angka golputnya hari ini mungkin di KPU kan. Mungkin kesadaran itu sebenarnya sudah tinggi. Bahkan di tingkat penyelenggara, teman-teman anak muda hari ini terlibatnya aktif. Terlibat aktif. Di semua subsektor, khususnya di KPU dan Bawaslu, hingga turunan ini ya pertanggungjawabannya. Bisa dilihat kok kayak proses-proses hari ini tuh. Cuma ya itu memang banyak yang juga enggan peduli dengan hal itu. Sebenarnya yang bikin tidak peduli itu ya praktik-praktik kotornya tadi sebenarnya. Tapi mereka juga lupa bahwa setiap kebijakan di negara kita dengan konsep presidensial ini, legislatif mengambil peran penting dan eksekutif. Harus jangan lupa semua kebijakan hari ini itu ada di sebuah kebijakan politik. Kalau teman-teman nggak mau terlibat, nanti takutnya lebih banyak teriak kecewanya. Kan sudah banyak tokoh-tokoh besar itu. Bukan kayak Prof. Mahfud bilang. Kan ada isu kayak pembubaran DPR. Lebih baik bilangnya Prof. Mahfud itu kita memiliki partai politik yang buruk, anggota DPR yang buruk daripada tidak ada. Karena kalau memang dibubarkan kayak konsep-konsep itu kan, takutnya malah carut-marut. Karena prospeknya itu kita ini adalah negara presidensial, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau satunya hilang, timpang ya berarti. Itu makanya ada suaranya bubarkan DPR. Sebenarnya kalau dari PMI sendiri itu salah besar itu. Artinya mereka tidak percaya dalam proses demokrasi hari ini. Karena yang hari ini terpilih ya orang-orang yang hasil demokrasi dan mereka juga yang milih gitu. Kalau kamu bubarkan ya berarti itu kesalahan dirimu, yang maksudnya dirimu itu pribadimu. Berarti dalam proses pemilihannya kamu tidak perhatikan betul-betul. Siapa sih yang kamu amanahkan sebagai anggota DPR? Siapa yang kamu amanahkan jadi bupati hari ini atau gubernur dan presiden itu. Memang harus sadar sih tentang hal itu. Jangan bilang enggan. Kita nggak pernah tahu bahwa kebijakan itu banyak nilainya, manfaatnya. Walaupun ada juga yang nggak merasakan secara langsung. Siap. Berarti itu terkait dari pandangan Genjet. Sambil diminus, Mas. Oke, siap. Ngomong terus cekat nanti. Gitu. Tadi sebenarnya saya mau nanyakan cara meningkatkan partisipasi ya. Partisipasi. Saya memang kalau ada sisi-sisinya itu agak kayak komunikasi gitu kan. Tapi sudah dijelaskan tadi bahwa meningkatkan partisipasi itu bisa melalui konten-konten media sosial gitu. Karena gerakan Genjet itu gerakan digital gitu kan. Tidak, kalau misalkan seminar-seminar itu bukan kaku sih ya. Jadul enggak, tetapi yang terkadang mereka lebih bosan gitu kan. Karena mereka. Lebih dekat dengan HP gitu kan gitu. Tantangannya, Mas, sebagai ketua cabang PMI Pasir gitu kan. Tentunya memiliki tantangan terhadap mengajak teman-teman untuk berpartisipasi gitu. Ada nggak tantangannya gitu? Memang kalau bicara tentang anak muda hari ini, beda memang bahan diskusi. Udah bergeser dia. Kalau alumni yang terdahulu PMI yang sebelumnya, mungkin semua organisasi sih getol dan kental bicara tentang situasi daerah hari ini, tentang kebijakan daerah. Itu kan campur tangan politik tadi. Kalau mereka memang hari itu memang agak kendor bicara di wilayah tentang kebijakan-kebijakan itu. Makanya format gerakan yang kami bangun itu rata-rata mungkin kayak talk show itu. Talk show itu bahkan kami sisipi door prize dulu tuh kadang-kadang. Oh, ada door prize, sertifikat, makanan yang gratis. Itu untuk datang dalam sebuah talk show yang durasinya 1-2 jam itu.
cukup mahal, memang biaya yang dikeluarkan cuma untuk meningkatkan partisipasi salah satunya itu. Kalau mau ngomong biaya tadi ya. Kemudian juga kami biasanya itu kejar, maksudnya kejar ini push teman-teman ini, seandainya ada momen pelatihan esai. Biasanya ada program-program dari pemerintah, apalagi kalau berkaitan dengan misalnya esai kepemiluan contohnya gitu. Kalau kami di PMI ini ada nih push terus itu. Maksudnya ayo coba. Biasanya kami menekankan itu bukan kalau tentang temanya, kadang-kadang mereka nggak seret, tapi yang kami ingatkan itu tentang kesadaran menulis. Nah, dengan nantinya mereka menulis kan mereka cari literatur. Secara alamiah nanti kesadaran terhadap proses itu juga ada. Oh, berarti tantangannya tulisan itu apa itu kami gunakan video dan sejenisnya lah, yang sifatnya hari ini kreatif. Mereka suka yang hari ini, yang anak-anak itu ya memang kurang suka ada yang agak serius-serius kayak kita santai-santai gitu ya. Santai-santai. Tinggal kitanya aja nyisipinnya gimana muatan dari membungkus kegiatan itu supaya lebih menarik lagi ya. Bahkan ada door prize. Iya kan. Door prize tadi itu ya. Untuk menarik teman-teman agar mau. Kamu duduk nih dari sini dengerin tentang bahasa ya, seminar politik dan segala macam gitu kan. Sering terakhir kami bikin 2014 itu anak muda melek politik, siapa takut gitu. Itu kami galang masa itu 50 sampai 70 orang. Itu branding mulai dari player dan segala macamnya, bikin Twibbon. Kemudian kami bahkan dalam postingan itu, caption itu kami cari itu bikin event juga, caption terbaik. Kami kasih door prize kecil-kecilan kayak paket data berapa puluh ribu gitu. Untuk 3 orang pemenang dengan caption yang menarik. Nah, itu cara-cara yang kami lakukan itu di 2017 itu. Maksudnya 2014 waktu itu. Sebelum proses pemilu waktu itu. Sebelum proses. Iya, memang banyak modal kami ucara. Ya, langkah kami hari ini, langkah konkret itu selain terlibat di partisipasi penyelenggara, yaitu sudah kesadaran. Karena akan jadi bahaya juga nih kalau anak mudanya nggak sadar, nggak peduli akan jadi ketimpangan nanti ke depan. Dan bahkan karena di pemilu 2024 kemarin itu 60% itu Gen Z, milenial, pemilih pemula gitu kan. 40%-nya itu yang pemilih lama gitu. Berarti kan bahasanya itu suara pemilih pemula sangat diperhitungkan. Makanya makanya ada yang banyak menjual Gen Z kan. Maksudnya pada saat pemilu. Maksudnya merasa dia anak muda, programnya menyentuh anak muda. Itu salah satunya karena mereka sadar bahwa partisipasi pemilih pemula ini sangat tinggi hari ini. Nah itu juga saya sering tekankan sama teman-teman di PMI, khususnya sahabat di PMI. Harus tahu track recordnya, motifnya apa, logis nggak programnya kalau dia terpilih. Jadi biar dia itu paham juga bahasanya bebet bobot gitu. Paham itu dalam konteks demokrasi. Iya. Karena kalau kita nggak memilih orang yang tepat, cilaka ini. Kalau kita memilih orang yang semerawut, bahasanya sembarangan, takutnya nanti bahwa itu adalah alat upaya mereka untuk itu tadi seni komunikasi aja yang dilakukan, tapi pada intinya nanti implementasinya mereka yang tadinya sebagai orang yang menerima program akhirnya enggak juga menerima. Banyak kok itu hari ini kasus-kasus membawa anak muda, bahkan partai anak muda aja ada. Partai anak muda. Kan hashtag yang digunakan. Karena mereka sadar hari ini anak muda partisipasinya tinggi. Sangat tinggi ya. Betul. Jadi tadi beberapa memang harus peningkatan partisipasi itu harus ditingkatkan, terutama di pemilih pemula gitu kan. Mas, tadi saya baru dengar, saya lupa juga panggilan untuk teman-teman PMI itu sahabat ya. Sahabat kalau kami. Sahabat Rahman gitu. Iya. Sahabat Rahman gitu kan. Tadi kan terkait tantangan pemilih pemula di dalam demokrasi gitu kan. Karena terus kemudian tadi saya sempat sedikit
terdengar bahwa adanya money politik itu sangat menjamur gitu kan. Pandangan gitu kan, pandangan terkait organisasi bahwa money politik ini apakah bahasanya apa ya, lumrah gitu kan dilakukan atau memang ini enggak boleh gitu kan, karena akan terjadi sesuatu setelah kalau misalkan money politik terus menjamur gitu. Ya. Ini money politik ini secara substansional juga sebenarnya harus dipertegas sih. Karena dasarnya memang sebuah kebijakan politik itu memang membutuhkan modal. Kita nggak mungkin dong bikin banner, bikin kaos, uang. Nah itu harus ditegaskan juga sih pahaman. Mungkin yang beredar hari ini kan transaksional kan, bukan bagian itu kan, atribut itu tidak dihitung. Tapi prosesnya itu ketika dia ada akad memilih, kamu pilih saya, asalnya ada nominal sekian. Nah itu mungkin paham tentang money politik kan. Agak ini sih. Sekarang itu kita juga nggak bisa persalahkan calon-calon kandidat anggota DPR-nya sendiri. Nggak bisa juga salahkan tokoh-tokoh calon bupati, DPR, presidennya untuk melakukan gerakan itu. Nggak bisa. Sebenarnya dari sisi dari sisi orang yang mencalon dan orang yang memilih ini juga harus punya kesadaran itu. Kalau orang yang memberi dan yang menerima menolak ya kan berarti kan tidak terjadi itu. Ya, transaksi itu tidak terjadi. Ya ibaratnya kayak orang suka lah. Yang satu suka pasti satunya suka juga. Kalau enggak penolakan. Analogi sederhananya gitu. Nah, dalam proses politik praktis itu sebenarnya begitu. Politik praktis khususnya pemilihan itu begitu. Kalau ada yang memberi dia enggak menerima ya nggak diterima. Nggak bakal. Jadi kesadaran itu berarti bukan hanya sebagai orang yang ingin mencalonkan aja, kesadaran itu di masyarakat juga. Iya, Jangan sampai suaranya tergadai hanya gara-gara uang 300.000, 150.000, berapa ribu lah. Mana ini 5 tahun 1 periode. 5 tahun gitu kan. Kalau dalam hukum jual beli itu kan kalau ndak ada kita jualan, kalau ndak ada yang beli ya ndak bakal laku-laku tuh. Iya, makanya saya nggak pernah persalahkan juga mereka. Mereka kan menggunakan segala bentuk cara untuk terpilih. Tinggal sikap dari yang menerima masyarakat aja. Kalau mau memilih, ya jadi jangan salahkan. Kalau kemudian kebijakannya juga nggak pro, karena itu tadi hasilnya juga transaksional. Sebelumnya ya. Kalau saya, kalau dikasih ke saya itu, kalau diserang dengan kenapa setelah dipilih kok nggak sesuai janji? Ya kamu juga terima uang saya kan gitu kan. Secara paham saya sederhananya begitu. Iya. Kalau misalkan kita nerima terus kemudian lo janji-janjimu teringkar. Ya, kamu sudah nerima sudah duit, dibeli gitu kan. Sudah dibeli suara kamu buat anggaplah transportasi kan. Iya. Mahal biaya politik hari ini kalau bicara tentang konteks money politik tadi ya. Tapi kan kalau misalkan biaya apa ya bahasanya itu? Biaya politik untuk banner-banner itu kan ya lumrah karena kalau untuk itu branding aja, kan. Itu upaya kita untuk mempromosikan diri kan. Ada digital, ada player, kartu nama, kaos dan sejenisnya. Cuma ya itu tadi nilainya kan juga pasti sudah diatur lah tentang penggunaan nilai anggarannya itu. Peraturan sudah diatur terkait nilai ini. Nah, itu sih memang harus kesadaran gara-gara lihat uang sekian kemudian lupa 5 tahun ke depan. Siapa yang salah kan? Bukan salah, saya enggak bela mereka yang terpilih, enggak juga bela masyarakat. Ini tentang kesadaran dari masing-masing individu sih sebenarnya. Bahwa money politik transaksional itu berbahaya. Berbahaya dan itu harus kesadarannya dari masyarakat, khususnya di keluarga kita lah. Mungkin lewat kepala keluarganya, kemudian mungkin lewat RT, kemudian dukungan dari penyelenggara kan. Semua berperan lah hari ini lah, khususnya yang hari ini punya hak suara ya. Tentunya kan kalau kami di secara pengawas pemilu gitu kan harapannya kesadaran bahwa money politik pada saat mereka meminta dukungan itu yang inginkan masyarakat mampu menolaknya gitu kan. Itu harapan dari kami penyelenggara pemilu. Ya, sahabat Rahman, saya panggil sahabat ya. Iya, siap. Sahabat Rahman,
kita tadi sudah banyak sekali gitu kan tentang mahasiswa mengawal, terus kemudian kepedulian Gen Z terhadap demokrasi gitu. Yang terakhir Mas, harapan gitu kan. Saya menginginkan ungkapan dari sahabat terkait harapan kepada penyelenggara pemilu, terus kemudian kepada masyarakat gitu kan, ketika nanti datangnya pemilih dan pemilihan itu harus seperti apa gitu kan. Terus kemudian perjalanan yang diharapkan, perjalanan demokrasi di Kabupaten Pasir itu harapannya seperti apa gitu. 3 poin itu aja Mas. Ya, sebenarnya apa yang terjadi hari ini dalam proses demokrasi itu secara format format dalam penentuan pesta demokrasi itu udah cukup tepat. Cuma yang jadi dipersalahkan itu kan ya itu tadi gerakan tambahannya seperti itu. Sebenarnya gerakan yang berpolitik secara jujur, maksudnya dalam politik praktis yang jujur, kemudian bertarung gagasan, kemudian kita juga bicaranya juga terkait dengan punya sebuah visi misi yang memang ini dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri. Betul. Karena hari ini tuh, mohon maaf, proses saya khususnya yang pernah ngerasa juga dulu kalau kampanyenya Pak Bupati itu kan dia berbondong-bondong datangin masyarakat ke sebuah pergelaran kayak kampanye. Dia harus butuh kampanye dulu. Kampanye, kemudian undang artis segala macam, biayanya tinggi. Dia nyampaikan visi misi. Saya ingat betul itu masih kecil itu. Oh iya. Sekarang saya nggak pernah lihat kayak gitu. Karena digital itu sosial media itu sangat tinggi. Kemudian di masa itu juga orang tua saya bilang, nah itu tadi terkait money politik itu masih tidak ada itu. Bisa dulu dibilang kecil ya? Kemungkinan. Modal biaya politiknya rendah. Pada dasarnya dulu dan sekarang tuh sama aja. Hierarkinya dalam proses berpolitik sama aja. Cuma ada pergeseran terkait itu tadi. Oh, kalau yang dulu itu biaya anunya kita kembali ya Mas. Yang dulu itu biaya politik itu mendatangkan artis dan segala macam. Kalau saat ini untuk yang lain gitu kan. Lebih baik kita bertarung gagasan lah dalam prosesnya itu. Bertarung ide, kemudian kita tunjukkan kapasitas kita sebagai seorang calon pemimpin perwakilan rakyat. Nggak usah joget-joget yang berlebihan. Nggak usah yang... Ya kita tahu Indonesia, masyarakat kita ini kurang hiburan, tapi bukan berarti semuanya jadi alat hiburan. Oh iya betul. Gitu. Ya. Kan jangan kelakuanmu jadi alat hiburan juga. Kemudian kan hari ini gara-gara dianggapnya milenial suka TikTokan dan segala macam juga bikin lah gerakan-gerakan yang ya kalau bagi saya pribadi enggak substansinya enggak dapat dalam prosesnya itu. Ya sesuai itu tadi di Undang-Undang nomor 7 tadi, 17 kan. Langsung, umum, jujur, dan adil tadi. Okay. Harusnya sih esensi itu masih terjaga sih. Itu terkait perjalanan nanti ke depannya kan. Saya mau minta pendapat untuk dari Mas Yarahpan, harapan ke pengawas pemilu dan atau ada kritik dan sarannya gitu Mas. Saya persilahkan ini panggung sampean gitu. Kalau ada kritik ke Bawaslu begini, sampaikan Mas. Dan harus begini gitu kan. Sebenarnya begini, Kabupaten Pasir ini kan kecil. Antara tokoh yang akan mencalonkan sebagai legislatif, penyelenggara KPU itu kadang-kadang saling kenal. Nah, jadi muncullah sisi tidak enaknya. Karena kita ini masyarakat yang bersosial tadi. Contohnya, saya mencalonkan, Mas menyelenggara. Kemudian ada sisi gelap yang saya lakukan, tanda kutip money politik. Ketangkap basah nih, karena tadi sisi humanismenya tinggi. Wah, jadinya nggak ada tindakan yang berlebihan. Memang secara kalau memang ada yang terjun ke penyelenggara, ya bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku lah maksudnya. Itu maksudnya untuk siapapun yang bekerja sesuai dengan bidangnya, terutama di penyelenggara ya Bawaslu ya. Banyak saya temukan itu tingkat PKD dan sejenisnya. Transaksi itu gila-gilaan dalam konteks paham saya itu dipertontonkan secara inilah terbuka lah. Tapi tindakan itu nggak cukup keras.
Karena apa tadi itu? Lemahnya penindakan itu ya karena orang pengawas bawah di bawahnya gitu. Iya. Harus sadar juga bahwa kalian mendapatkan posisi itu ada undang-undang yang mengikat terkait dengan secara profesional. Jangan nggak enaknya itu, nah itu jadi permasalahan hari ini sih. Di pasar ini rata-rata antara penyelenggara, kemudian orang yang peserta, pemilih, nggak jauh ya kayak di Grogol inilah, semuanya kenal, saling kenal. Sampai akhirnya tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan ya tidak terlaksana. Berarti Itu harus dipikirkan matang-matang juga sih terkait dengan hal itu. Cuma ya itu tadi, karena kalau bukan Bawaslu siapa lagi gitu sebagai ininya lembaga yang khusus menangani hal itu. Sebenarnya itu juga banyak juga ada juga yang berusaha ideal sesuai dengan porsi kerja. Tapi karena tekanan dari pihak-pihak tertentu, saya sering kok dapat itu. Enggan mereka melanjutkan proses pelaporan itu. Nah kalau pelaporan itu kan sudah sampai tahap pelaporan kan, bahkan yang melapor harus ada bukti otentik, kejadian di lapangan, entah dokumentasi dan sejenisnya. Sebenarnya ini ngeri-ngeri sedap juga kalau bahas ini. Dibilang susah, iya susah. ketawa Pak. Susah, kita nggak nampik lah. Iya betul. Karena saya juga kemarin di penyelenggaraan khususnya itu sekretariat itu dengar omongan begitu. Kemarin di mana? Saya di Bengkali kemarin tuh. Apa? Sempat saya di KPPS pernah, di sekretariat PPS pernah saya. Cuma mau tahu apa sih agenda yang dilaksanakan. Sudah masuk coba untuk penyelenggara pemilu ya? Dalam prosesnya saya perhatikan itu. Sebenarnya bukan tugasnya aja sih. Cuma bagi saya kalau ente kamu mau mengabdi masuk Bawaslu, ya bekerja sesuai dengan inilah. Dengan aturan yang ada. Tegakkan keadilan lah. Dan tegakkan aturan itu ya. Aturan itulah. Susah betul. Susah gampang dan apa namanya? Tentunya harus banyak partisipasi dan dukungan juga untuk menegakkan itu kan. Karena nanti kita lebih lanjut lagi ada beberapa aturan yang memang terkait pelapor dan saksi ini ya nanti di penanganan pelanggaran pemilu. Betul. Kita bahas itu di podcast ya. Terima kasih sahabat Ya Rahman ya telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami terkait pandangan demokrasi atau kepemiluan atau pemilihan di Kabupaten Pasir secara khususnya gitu kan, umumnya secara Indonesia secara nasional gitu kan. Tentunya banyak sekali beberapa pandangan yang memang Gen Z itu ternyata sudah sadar dan memiliki kesadaran bahwa politik itu penting sekali, demokrasi atau pemilihan itu sangat penting sekali untuk 5 tahun ke depannya dan buah hasil kebijakannya itu akan mempengaruhi kepada diri kita. Ya, terima kasih Mas sahabat Ya Rahman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu-tahu ngopi, tahu-tahu melek demokrasi.